Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan, salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua kaum muslimin, kita masih dapat menghirup udara segar di permukaan bumi ini. Berkat itu semua kita kembali dapat berkuliah, bertatap muka, bertemu pandang. Gunung ulang-ulang balik mencari usia takwa dan kaki kita pakai dalam hidup. Salawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama cerdik pandai sungguh bintang dalam negeri, para tokoh masyarakat, para nenek mama, nan ditinggikan salam tiang dan diulukan salangkah. Teristimewa kepada para pemuda, anak-anak kami, harapan bangsa, harapan agama, harapan orang tuanya nanti insya Allah berguna untuk orang tuanya kelak. Sambil mengucapkan ketika sakit orang tuanya dari fahmunnya, mendoakan semoga cepat orang tua sembuh. Kok sakare mungkin sakaratul maut, orang tuanya dari mulutnya keluar kalimat-kalimat thayyibah menjadi syifa di situ. Kan itu yang diharapkan orang tua ya Pak. Nah, jadi anak-anak kami, para pemuda, orang tua ini sayang kepada kita. Ayo kita pergunakan kesempatan sebaik mungkin selagi kita masih ada waktu. Sidang jamaah Jumat
rahimahullah. Firman Allah yang kita baca tadi Bapak kaum muslimin, khatib mengajak, mudah-mudahan melalui pesan singkat kita di usia takwa hari ini menjadi sebuah cambuk dan motivasi untuk kita selalu. Cambuk dalam rangka meningkatkan amal iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, motivasi hidup. Terkadang zaman sekarang banyak yang aneh, Pak. Bukan zamannya, penghuninya, penghuni dunia ini. Adalah orang-orang mati kan. Dia minta mati. Emang tabungan kita cukup? Sama seperti kita mau merantau ke suatu tempat menuju tempat yang belum pernah kita tempuh. Itu yang ditanya yang pertama sekali modal. Saya tidaklah tahu tempatnya. Nah, kan gitu bahasa kita. Gara-gara katanya kehidupan ekonomi sulit, persaingan semakin ketat, pengaruh-pengaruh yang begitu jahatnya kepada kita, frustasi hidup. Jangan coba-coba, Pak. Makanya kita dituntut dalam hal ini, kata Rasulullah, di suatu sisi ingin kita mendapatkan kebahagiaan fa'alaihi bil ilmi, untuk dunia, untuk akhirat fa'alaihi bil ilmi, kedua-duanya dengan ilmu, kata Rasulullah. Ini firman Allah yang kita baca ini kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan untuk kita kembali, baik dalam rangka kita meningkatkan takwa seperti yang disampaikan tadi, kemudian motivasi kita kelangsungan hidup kita. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 42 ini ada berupa perintah larangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batil. Kalau la di sini kaidah bahasanya itu jangan dikerajuan-juan, gitu bahasa kita. Allah itu tidak bakalan marah kepada kita. Allah penyayang, Allah pengasih. Tapi hanya saja kita yang selalu mungkin lupa, selalu memperturutkan hawa nafsu, lupa itu nak dipakai, hati nak ditumpang, itu kan banyak itu lalai dibuatnya. Betapa banyak firman Allah dalam Al-Quran, awas selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi maksud Allah dalam hal ini kita coba paham. Jangan sekali-kali kita mempercampur adukan antara hak dengan yang batil. Ya Pak, apa maksudnya itu? Kita sholat juga, ruku juga, seperti yang sampaikan Allah. Rukulah kita bersama orang-orang yang ruku, kan sholat kita itu. Bahkan salah satu pesankan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sesungguhnya pencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalimat yang sedikit ini kaum muslimin rahimahumullah, aku banyak pula muncul. Nah itu mayang ya, tapi keracunan cindok itu, mohon maaf ya. Lah itu mayang ya, tapi orang dibaca juga. Lah ikut juga salat bermaksiat jalan terus. Kalimat tadi yang kita baca inna sholata tanha 'anil fahsya'i munkar itu tidak salah. Cuma yang salah yang komen tadi itu, Pak. Kalau memang ada di antara kita yang sholat, sembahyang lain, rukuk lain, tapi maksiat
punya orang diambil. Jangan sholatnya yang disalahkan. Ini kuncinya nih. Ini pikiran seperti ini tolong dihapus. Jangan sholatnya yang kita salahkan, tapi salahkan individu yang melaksanakan ibadah sholat tadi. Ini yang perlu kita telaah lagi. Jangan sholatnya, sekali lagi, jangan sholat yang kita salahkan. Coba cek balik. Untuk mendapatkan sembahyang yang khusyuk tuh, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Setiap kita itu pasti mengimpikan itu kan. Tapi tidak mudah, butuh perjuangan. Di suatu sisi hadis Nabi mengatakan untuk mendapatkan sehukum itu dijadi sembahyang orang. Bukan berarti dengan sholat orang masuk surga ya Pak. Ya, kita tidak ada yang dari sholat ini masuk surga. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Bukan berarti kita tidak boleh sholat. Memang itu barometernya seorang ngaku iman kepada Allah. Jadi anak dibangga-banggaan. Kayu banalawa, kuat banalawa, berpangkat banalawa, pejabat banalawa, ujung-ujungnya mati. Tidak ada yang banggakan. Bukan berarti kita tidak sholat, tapi barometer orang yang beriman itu tolak ukurnya sholat. Ini yang disampaikan oleh Allah. Jadi kalau kita sholat kaum muslimin rahimakumullah, kecak Nabi tadi apa? Al-wudu'u miftahus sholat. Kunci sebenarnya di wudu sholat tadi itu wudu. As-sholatu miftahul jannah. Kalau yang merancak wudu, rancak salat, rancak aplikasi perbuatan, efek apa? Akibat dari salatnya tadi, insyaallah sanadkhulul jannah. Amin. Mudah-mudahan gitu ya Bapak kaum muslimin rahimahullah. Coba kita perhatikan teman-teman. Nanti kalau waktu tidak sampai kaum muslimin khatib mengajak di atas mimbar di sela-sela waktu yang kita kosong. Mari kita coba buka surat Allah ini. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, kata Allah. Jangan kita percampur adukan antara hak dengan yang batil, sedangkan kita tahu. Yang benar, kalau yang memang itu benar, katakan benar. Yang salah, katakan salah. Makanya suatu kalimat mengatakan kulil haqqa walau kana murran. Nah, itu namanya kesampiang gini. Itu yang sudah banyak kita geser sekarang sesuai dengan zamannya. Muslimin rahimakumullah, sesuai dengan saat-saat situasi yang kita rasakan hari ini, zaman sebuah fitnah. Yang benar grafiknya turun menjadi salah, beku yang salah naik menjadi benar, kan itu yang kita rasakan ini. Inilah tuntunan kita kaum muslimin rahimakumullah, PR untuk kita. Kemudian Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, intinya dari kalimat Allah tadi, kalau kita memang ruku, lah sujud mengerjakan suruhan Allah, jangan cuba-cuba kita campur adukan. Kita pacik kalimat tadi, betul-betul lah salat tadi itu mencegah dari seluruh perbuatan kita yang mungkar. Baru kita menjadi hamba Allah yang beriman. Salah satu kunci hamba Allah yang beriman itu kan bisa saja dilogikakan ya. Orang yang beriman, dia tidak akan mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Sungguh pun dia butuh, walaupun kesempatan ada, pena orang nak diambilnya dah walaupun dia nak doa. Dia tidak akan menikam teman dari belakang, nak minum sambil mencelam. Itu sifatnya. Kita tinggal sejenak kaum muslimin rahimakumullah. Begitu besarnya pengaruh orang yang melakukan sholat, dia ruku juga, dia melakukan kebajikan apa yang disuruh Allah, tapi dia bercampur adukan dengan maksiat. Sama seperti bensin dengan air. Bensin kita minum, kita jadikan untuk bahan bakar Honda. Sedangkan air konsumsi untuk makhluk hidup, bisa dicampur adukannya, ada letakkan dalam ciak galeh itu kita minum. Sudah seperti itu nanti amal ibadah kita kaum muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Nabi pun juga menyampaikan, jangan pernah kita berlaku maksiat. Jangan pernah kita berbuat dosa
Sebenarnya di hadis Nabi ini ada 6 hal, nanti ini mau ulang kaji ya Pak ya. Ada 6 hal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman, entah sengaja atau tidak, tanpa ia sadari. Dengan 6 hal ini nanti seluruh amal ibadah yang lah panek-paneknya tumpuk-tumpuk itu hilang beko. Dikikis. Sama bak cando sarupo api dimakan kayu bakar. Dalam waktu kita singkat ini insya Allah kita coba kupas. Sittatul asya kata Nabi, tuhbitul a'mal. Nah, kita nostalgia dengan Ramadan kita kemarin ya. Bara banyak perjuangan bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah lah panek-panek siang hari menahan. Beko hujan sanjo di godaya, wah paijo kamu saji. Tidak, kan gitu. Yang rajin baca Quran bisa hilang amal ibadah kalau 6 perkara ini kita kerjakan. Pertama kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka mencari aib saudaranya sendiri. Kalau bahasa kininya kepo. So ingin tahu. Tapi beko biasa juga muslimin, setan tuh gak bakalan tenang loh Pak. Ini sekali lagi, setan itu gak bakalan pernah diam. Dapet awak sekali dia menggoda, kecil diam, enggak. Paneknya enggak, ngantuknya enggak, awak ngantuk. Setan gak pernah ngantuk menggoda manusia. Dia gak bakalan jenuh, dia akan terus bergerak. Alah tahun masalah tuh, hanya ngecek mencang ke lain. Oh, itu ya. Bukan sampai ke kawan yang lain. Aku yang disebut dengan fitnah jadi. Jadi penyakit yang pertama tadi suka mencari aib orang lain, dia nggak tenang di situ. Nggak difilterin munculnya, mulutnya nggak dijago, akan muncul penyakit baru fitnah. Yang kedua qaswatun qalbi, kesat hati. Kesat hati itu suka payah menerima masukan yang baik. Dia nasihat nak bisa. Ketika musyawarah maunya menang sendiri. Nah, ini yang parah nih Pak. Dalam organisasi tidak bisa dipakai ini. Penyakit yang kedua. Yang ketiga kata Rasul, hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Hari-harinya uang pergi pagi, pulang petang, peras keringat banting tulang. Ayalah sholah keci Allah melalui suara muazin di masjid tinggal jo dek gara-gara hubbud dunia. Bila kita sampaikan tadi, pangkat setinggi-tingginya, pangkat sekaya-kayanya orang lepasnya almarhum. Nah, itu tidak bisa dibantah ya. Walaupun khatib sendiri yang mungkin rasanya lama kedengarannya dakwah, tapi besok dan tahu lah bisa juga khatibnya diimbaukan dek. Pengurus di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang perlu menjadi motivasi untuk kita, renungan untuk kita semua. Yang keempat, qilatun haya. Gara-gara yang 3 ini tidak pernah difilteri, tidak pernah dirasuan, tidak pernah direnungkan, tidak pernah dibawa ke dalam muhasabah diri, muncul penyakit 3 sama saja. Apa artinya? Hilang rasa malu kaum muslimin. Tidak ada yang bisa didengarkan dalam suatu negeri. Ini contoh nih Pak ya. Tidak ada yang bisa kita hormati lagi. Lah samo sesawah di pematang. Nauzubillah. Yang kelima, tulul amal. Panjang angan-angan. Maksudnya apa di sini panjang angan-angan? Setiap manusia itu walaupun jahat, dianya bejatnya, setetes kesadaran itu ada pada dirinya. Tergantung dia mempergunakan setetes kesadaran tadi. Contoh yang diimbaukan oleh Pak Pengurus sawah. Talewa Idul Adha. Awak pasti ingin pulau naik bawa korban bawa candurang. Nah keinginan tadi Bapak kaum muslimin kita pegang. Berdoa kita selalu kepada Allah, kita perjuangkan bawa ajar untuk dapat. Ketika kesempatan dapat, nah aku yang acuk orang lupa. Kunci yang tadi itu dengan satu pesan, la tu'akhir amalaka ilal ghadi ma ta'madul ta'malhul yaum. Ada kesempatan jangan pernah kita undur-undur. Pak Ustadz, enggak bisa berkorban untuk itu sehari-hari supaya kita masih hidup. Kecuali Allah sudah putuskan pisahkan antara roh dengan jasad, baru tidak dapat orang hari segala hal itu. Betul kan Pak? Tidak bisa kita berbuat. Yang terakhir,
Pesan Rasul jangan sampai kita perbuat yang 6 ini. Kalau awak linda ingin amal ibadah nalah waktu tupuk-tupuk tadi hilang. Az-zalimu la yantahi, maksiat yang berkepanjangan. Nggak ada hentinya. Udah azan orangnya masih main yo. Habis harinya dengan maksiat. Ini ya Allah akan menghilangkan sedikit demi sedikit amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Banyak maaf aku qauli hadza astaghfirukum. Fastabiqul khairat kullayaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. وسيرهم على معاند رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان wa itaizil qurba wa anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.